Kalau nggak perlu yang ada surat, ya kan kita tanya aja sama Ustaz Habibie ya kan kemana. Tapi dari orang itu ngasih surat bahwa kamu tidak vaksin. Nah itulah gara-garanya kan Kak Ina nggak tahu kalau program hamil ini nggak boleh vaksin kali. Sedangkan Kak Silvi datangnya kan setelah awal. Ya, gitu lah. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ustazah, sebelum kita mulai mohon dibuka semua ya kameranya. Ayo, buka semua kameranya. Ya. Oke, anak-anak ustazah, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar pada hari ini. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 8A dan B? Alhamdulillah baik Ustazah. Ya. Alhamdulillah ya. Nah, jadi anak ustazah, sebagaimana jadwal yang sudah ditetapkan bahwa hari ini kita sudah mulai ulangan praktek ya. Iya ya. Nah, jadi kita ulangan praktek. Jadi kan kemarin kita udah belajar teks eksplanasi, ya kan? Masih ingat nggak nak tentang apa itu teks eksplanasi? Masih ingat? Masih ya. Nah, jadi praktek kita hari ini adalah kita akan menulis ya sebuah teks eksplanasi berdasarkan struktur. Ya, berdasarkan struktur pada teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi yang seperti apa yang mau kita buat? Itu bisa berupa fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya maupun politik. Pokoknya eksplanasi ini harus berupa fakta yang memang terjadi di lingkungan sekitar kita. Contoh, kalau banjir, bisa nggak kita jadikan eksplanasi? Misalnya penyebab banjir, bisa nggak? Terjadinya banjir, iya bisa tsunami, gempa bumi, badai, ya kan? Terus misalnya apa namanya? Banjir bandang, ya kan? Pasti itu punya sebab-sebab serta penjelasan secara kronologis mengapa itu semua terjadi. Jadi anak-anak ustazah, sebelum kita menulis teks eksplanasi, sebaiknya kita harus memerhatikan struktur pada teks eksplanasi. Sudah pernah ustazah jelaskan tentang struktur eksplanasi? Suara siapa itu? Kok ribut kali? Tolong dimatikan ya mic-nya, yang ustazah suruh buka hanya kamera, tidak ada yang bersuara. Oke, kalau ustazah suruh bersuara baru bersuara. Oke, anak-anak ustazah silahkan dibuka kamera semuanya. Jadi ustazah bisa lihat ya satu persatu. Coba dibukalah Nabila, Fadila, Aulia, Suraya, Anindya, Tita. Belum buka kamera ya. Salsabila Zahra, Nadia Nabila, Deandra, Aulia, Syahna, Najiha. Ayo dibuka kameranya ya nak ya. Oke, sepertinya ustazah belum menjelaskan tentang struktur, benar nggak? Sudah? Sudah apa belum? Ustazah sudah jelaskan struktur atau belum? Belum. Yang ustazah jelaskan kemarin adalah tentang apa? Pola pengembang kue kali. Pola pengembangan, ya kan? Nah, jadi pola pengembangan ya anak-anak ustazah ya. Nah, ingat anak-anak ustazah, ini ustazah sekalian ngasih kayak gimana ya, clue seputar ujian kita nanti ya. Jadi ada ustazah kasih. Jadi pola pengembangan pada teks eksplanasi ini masuk dalam ujian. Ini kan ada teks, cuplikan teks. Nampak nggak di monitor kalian? Nomor 1, 2, 3. Ya kan? Nampak ya? Salah satu dari kutipan teks tersebut antara 1, 2, dan 3 ustazah nggak tahu yang mana. Ada salah satu yang ustazah masukin dan ustazah akan tanya bagaimana pola pengembangannya. Nah, kalau kemarin kita belajar ada pola pengembangan kausali
Kausalitas. Kalau dia kausalitas berarti ditandai dengan kata atau konjungsi bagaimana? Iya, ada sebab, ya kan nak? Oleh karena itu. Terus apa lagi? Mengapa itu pertanyaannya maksudnya yang memunculkan jawaban oleh sebab itu, ya kan? Misalnya kausalitas itu, ya nak, kausalitas itu dia merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa. Contoh, mengapa peristiwa itu terjadi? Kita jawabnya pakai kata apa? Karena, oleh sebab itu dan lain-lain. Nah, jadi ada pola pengembangan selain kausalitas, ada kronologi. Nah, kalau kronologis berarti dia hubungan yang bersifat apa? Kronologis, penjelasan waktu. Udah lola ini. Kebanyakan makan kue lebaran, udah fix nggak ada ini ya, pokoknya udah lah. Kebanyakan makan mentega, ya. Udah ya, tepung-tepungan. Mampet lah udah nih pikiran kita ya. Banyak-banyak olahraga kalian ya. Ya, jadi kronologis, namanya kronologis berarti dia hubungan waktu. Ditandai dengan kata konjungsi waktu. Banyak sekali kata konjungsi waktu. Salah satu contohnya apa? Saat. Iya, saat boleh. Terus sebelum. Lalu apa lagi? Kemudian sesudah. Pokoknya banyak kali lah. Pokoknya yang berhubungan dengan waktu. Bukan kata keterangan waktu, bukan ya. Tapi konjungsi waktu. Kata sambungnya. Kata penghubung. Oke anak-anak ustazah. Nah, tapi ustazah mau tanya sama kalian. Dalam suatu teks eksplanasi, bisakah dalam kutipan tersebut terdapat dua pola pengembangan? Contoh, dia misalnya pola pengembangannya kausalitas dan kronologis, atau kebalikannya kronologis dan kausalitas. Bisa nggak seperti itu anak-anak ustazah dalam sebuah teks eksplanasi? Gini loh, kan tadi kita hanya menjelaskan satu-satu pola pengembangan. Ketika ada sebuah teks, lalu kita mau menentukan pola pengembangannya, adakah atau bisakah sebuah teks tersebut memiliki dua pola pengembangan? Misalnya pola pengembangan kausalitas dan kronologis dalam satu teks itu, atau kronologis dan kausalitas. Bisa nggak anak-anak ustazah ada dua pola pengembangan dalam satu teks? Bisa. Ayo kasih tahu alasan sama ustazah kenapa bisa. Ya bisa aja ustazah, jangan gitu ya. Kenapa bisa? Karena memang apa? Memang eksplanasi Eksplanasi kan ada iya ada dua apa? Ada dua apa nih maksudnya? Iya betul. Iya bagus, Masya Allah. Karena memang teks eksplanasi itu cirinya itu memang ada dua pola pengembangan, yaitu terdiri dari kronologis dan kausalitas. Jadi itu dicatat, nanti kalau ujian muncul jangan kalian geleng-geleng kepala. Nah misalnya ustazah ada jawabannya seperti itu ya, atau ustazah ada buat seperti itu, kok bisa ada dua pola pengembangannya. Nah kalian mikir aja sendiri nanti ya, udah mau dikasih pun ini jawabannya, tahu kalian. Pokoknya kalian ingat aja nanti yang ustazah bilang ini ya. Pokoknya udah gampang kali lah soal kalian itu yang ustazah buat ya nak. Oke, jadi kita balik lagi ya. Nah, balik lagi ke ini struktur ya. Karena kita mau membuat teks teks eksplanasi. Dengar anak-anak ustazah. Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara membuat teks eksplanasi berdasarkan struktur. Nah, sekarang struktur ini sekalian ya ustazah jelaskan tentang kisi-kisinya juga. Jadi pada struktur eksplanasi ini juga masuk dalam ujian. Jadi kalian harap dipahami ini ya anak-anak ustazah ya. Oke, jadi anak-anak ustazah struktur teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3. Ada nampak nggak? Pertama apa? Identifikasi fenomena. Bagus, identifikasi fenomena. Kedua ada apa? Rangkaian kejadian. Bagus. Yang ketiga ada ulasan. Oke, jadi ustazah jelaskan satu-satu, harap didengar dan nanti setelah pembelajaran ini harap dicatat karena ini masuk ujian.
Oke, yang pertama ada identifikasi fenomena. Identifikasi. Biasanya anak ustazah kalau kita mau mengidentifikasi identitas, ya kan? Itu untuk apa sih sebenarnya? Kita punya identitas nih, berupa kartu pelajar. Kalau ustazah KTP lah identitasnya. Biasanya apa sih identitas itu? Untuk apa sih tujuannya? Para pembaca tahu iya. tentang apa yang bakal dijelaskan. Iya, bagus ya. Masya Allah, itu bagus ya. Memang ya identitas itu sebenarnya agar pembaca tahu apa sih secara umum yang mau dijelaskan tentang objek tersebut. Atau kalau kita kan identitas diri kita, misalnya kalau ustazah KTP untuk sebagai pengenalan diri. Tapi identifikasi fenomena di sini berarti pengenalan apa? Berarti iya, Masya Allah, kejadian. Paham gak anak ustazah? Identifikasi fenomena adalah pengenalan kejadian ataupun peristiwa. Kan nggak mungkin kalian langsung bilang langsung masuk ke ceritanya, ya kan? Jadi sebelum kita menjelaskan bagaimana sebab itu terjadi, ya kan? Pada saat kapan itu terjadi, sebaiknya di paragraf pertama kita harus menjelaskan identifikasi fenomena yang menjelaskan tentang apa? Iya, pengenalan. Iya, pengenalan atau informasi umum terhadap suatu peristiwa ataupun kejadian ataupun fenomena, gitu ya. Kita cocokkan dulu. Nah, ini dia identifikasi. Nampak nggak anak ustazah? Ada di situ struktur identifikasi nih, identifikasi fenomena. Ya. Jadi kita menjelaskan apa yang mau kita terangkan. Contohnya, jadi kalau dia identifikasi ataupun pengenalan biasa letaknya di paragraf Awal. Iya, awas saja kalau kalian pilih paragraf tengah atau akhir ya. Kan udah jelas ya kan, identitas ya kan. Pastinya di paragraf awal. Contoh, ada di sini, awal pemerintah Kabupaten Bandung dimulai sejak Piagam Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1941. Coba, ini benar nggak kalau termasuk sebagai identifikasi fenomena? Kalimat tersebut. Benar ya? Kenapa? Kenapa dia dibilang sebagai identifikasi fenomena? Karena dia mengenalkan kejadian. Iya, dia mengenalkan secara umum ya kan bagaimana terbentuknya Kabupaten Bandung, tapi secara umum ya nak, belum bagaimananya, belum terlalu diperluas penjelasannya. Terus kalau misalnya kalian mau membuat tentang gempa bumi, berarti kalian harus mengenalkan tentang gempa bumi. Misal, gempa bumi adalah atau gempa bumi merupakan bla 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 bla. Nah, gitu. Pandai ya. Nah, kalau kalian nggak bisa membuatnya pakai misalnya bahasa kalian gitu kan, pikiran kalian, boleh melihat buku. Ya ustazah nggak larang loh kalian ambil dari buku, ya itu sah-sah aja, ya kan? Karena kita kan mau tahu kebenarannya. Kan nggak mungkin kita buat gempa bumi itu asal-asalan, gempa bumi itu goyangan ini, nggak mungkin lah. Pasti kita harus cari dari buku. Boleh kalian lihat dari buku. Kalian mau buat banjir, kalian buat pengertian banjir juga boleh. Banjir merupakan bla 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 bla, badai merupakan ini. Baru yang kedua, setelah identifikasi fenomena, masuklah kita pada Penggambaran. Iya. Mana dia? Oh, kok di sini nggak ada? Oh, ini rangkaian kejadian, ya. Oh, ini dia. Penggambaran rangkaian kejadian. Nah, jadi nak, pada saat penggambaran rangkaian kejadian, disinilah dia letak unsur apa nak? Yang dua itu? Unsur? Ih, bagus, masya Allah. Unsur kausalitas dan unsur kronologis. Oh, iya, di sini dijelaskannya ya akan menggunakan kata-kata sambung, ya kata hubung, lalu menggunakan juga konjungsi penyebaban. Ya, peristiwa itu terjadi sebab ini. Kita cari contohnya ya. Di sini sudah ada contohnya ya. Jadi kerangkaian kejadian ini adalah perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Jadi ingat, rangkaian kejadian itu merupakan perincian. Jadi nanti kalau ada kutipan teks yang dia menjelaskan perinciannya secara luas, ada dia unsur kausalitas ataupun kronologis, berarti jawabannya apa? Rangkaian
kejadian. Iya, tinggal itu aja kalian pilih. Contohnya seperti ini. Nih. Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain, yaitu konsumen. Coba, ini kenapa dikatakan kausalitas? Ini rincian kausalitasnya. Ada kata apa? Iya, bisa. Tapi Ustazah lupa bilangnya kata sehingga. Nampak nggak kata sehingga di situ? Nah, betul, kata sehingga, Nak. Ingat ya semua. Kata sehingga itu merupakan kata konjungsi dari kausalitas. Sehingga, sebab, itu kausalitas ya. Terus ini. Pada tahun 1575 yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram 1621 sampai 1677 dan pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah nama keprabuan diubah menjadi kabupaten. Itu katanya merupakan perincian dari konjungsi kronologis ya. Maksudnya pola pengembangannya kronologis. Mana buktinya kalau dia kronologis? Iya, pada tahun, terus dilanjutkan. Terus apa lagi? Iya, betul, Masya Allah, pada saat ya, pada tahun, dilanjutkan, itu semua adalah konjungsi. Tapi Ustazah tanya ya, misalnya tahun 1575 itu merupakan konjungsi atau enggak? Tidak. Kenapa? Karena itu termasuk apa? Bagus ya, kata keterangan waktu ya Nana Ustazah. Jadi intinya, kesimpulannya, kata keterangan waktu dan konjungsi kronologis itu adalah berbeda ya. Nah, selanjutnya ini paling gampang lah ini. Ada yang namanya ulasan. Apa itu ulasan? Coba lihat di bukunya. Berupa komentar kejadian yang dipaparkan. Iya, jadi kan kalian pertama buat identifikasi fenomena. Misalnya si Tita mau buat tentang banjir bandang, ya kan? Ya udah, dia buat secara umumnya dulu banjir bandang itu apa. Lalu yang kedua kan dibuatnya rangkaian kejadian, bagaimana perincian sebuah banjir bandang itu atau peristiwa banjir bandang itu bisa terjadi sampai mengalami banyaknya kerusakan rumah misalnya kan, sehingga menyebabkan banyaknya kematian, luka-luka dan sebagainya. Lalu yang terakhir barulah dibuat ulasan. Nah, jadi sebenarnya gini, kalian boleh lihat data, boleh lihat buku, data, tapi pakai bahasa kalian juga lah, pakai pikiran kalian juga lah ya kan. Kalian boleh lihat buku yang untuk rangkaian kejadian, boleh kalian lihat buku atau lihat berita. Boleh ya? Boleh kita lihat berita itu lalu kita membuat teks eksplanasinya. Karena kan kita tahu nggak suatu peristiwa itu terjadi kalau nggak dari berita? Dari orang kah, ya kan? Atau dari misalnya media sosial atau media apapun itu bisa. Boleh kalian ambil datanya melalui buku ataupun melalui terserah lah, mau televisi ataupun Google, terserah. Ya, itulah setelah kalian buat rangkaian kejadian baru buat ulasan. Gampang lah kalau ulasan ini. Ulasan itu adalah kesimpulan sebenarnya. Tetapi ulasan yang dieksplanasi ini lebih kayak ilmiah gitu ya. Ulasan pada teks eksplanasi itu berupa komentar atau penilaian tentang kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Jadi contohnya ya kan, si Elpa mau buat tentang banjir bandang tadi atau tsunami, kenapa bisa terjadi, banjir kenapa bisa terjadi, Elva buat pendapat Elva, komentar Elva terhadap kejadian yang terjadi. Pasti terjadinya sesuatu bisa juga karena kitanya yang kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, jadi kita buat penilaian kenapa peristiwa itu bisa terjadi. Contohnya seperti ini. Dengan demikian, tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda dengan gerak pasti. Arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya rangsangan. Jadi ini termasuk simpulan.
ya. Ini komentar, ini termasuk komentar ya anak-anak ustazah ya, termasuk komentar. Dia menyimpulkan sendiri dari apa yang sudah dijelaskannya gitu. Oke, sampai di sini paham nggak anak-anak ustazah tentang teks eksplanasi? Buatnya nggak usah panjang-panjang ya, buatnya cuma 3 paragraf ajanya ya, karena kan ustazah tahu kondisinya kalian tuh sendiri membuat tugas. Kalau dulu ustazah buatnya per kelompok, tapi saat ini kondisi kayak gini susah kali kita buat per kelompok, ada aja masalah ya kan. Nah, pokoknya aneh-aneh aja. Sekarang buatnya sendiri, ustazah kasih kemudahan, buatnya hanya 3 paragraf. Satu paragraf bisa terdiri atas 4 atau 5 baris ya. Buat sesimpel mungkin, tapi jangan simpel kali ya kan. Nanti paragraf 1 2 baris, paragraf 2 2 baris, paragraf 3 2 baris, gak enak bacanya gitu loh nak. Jadi buat 3 paragraf, 4 baris, 4 baris, terus kesimpulannya boleh pendek pun gak apa-apa, 2 baris, 3 baris boleh. Buat 3 paragraf aja ya. Paham sampai di sini anak-anak ustazah? Paham. Nah, nanti kalau udah dibuat ya teksnya, di sampingnya ditanda panahkan. Dibuat dianya, mana dia identifikasi, mana dia rangkaian kejadian, mana dia ulasan. Ya? Oke? Nah, sekarang ustazah mau tes. Ustazah tes dulu ya, coba. Kalaulah misalnya dalam sebuah ujian itu, ustazah suruh kalian mencari struktur, ya kan? Tentukanlah bagian struktur pada teks eksplanasi di atas. Contoh, inilah ustazah taruh ya teksnya. Ini struktur apa, nak? Ini bukan pola pengembangan ya. Struktur apa ini? Yang nomor 1. Identifikasi. Ya, terus selain identifikasi apa lagi? Rinci. Iya. Menggambarkan rangkaian kejadian. Iya. Bisa nggak ada 2 di situ? Ada identifikasi dan rangkaian Kejadian. Iya. Tapi kalau ini coba. Yang ini ya. Iya. Ini nih, yang ini. Apa? Kalau yang 2 ini? Rangkaian kejadian ya. Iya, betul. Ya. Jadi udah jelas ini rangkaian kejadian. Dia bilang bagaimana gempa bumi itu terjadi, lalu ada kata ketikanya. Nah, jadi gitu ya nanti jawabnya ya. Enggak susah-susah loh ujiannya. Ya kan? Tapi kita masih ada waktu minggu depan kayaknya ya untuk ustazah kasih kisi-kisi sebanyak-banyaknya, ya kan? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya anak ustazah? Nanti dicatat ini. Ada yang mau ditanya? Oh iya. Oh iya, lupa, deadline-nya itu besok sore ya. Jadi hari ini dikerjakan. Boleh cari data-data dulu. Besok sore terakhir dikumpul ya. Nggak mungkin nggak bisa ya kan. Nanti ada lagi tuh pasti yang ngerjainnya Sabtu, Minggu, entah pun tahun depan juga tuh siapnya ya kan. Jadi kerjainnya nak, deadline-nya itu batas waktu pengumpulan adalah besok sore ya. Kerjakannya di buku aja biasa ya, di buku saja. Yang penting teksnya itu mantap dia. Terus nak, sebenarnya nggak harus tentang alam loh, boleh juga fenomena sosial, contoh, ya kan? Bisa kalian buat pengalaman hidup kalian. Bagaimana sama teman kalian, bisa loh sebab akibatnya, bagaimana mengenal manhaj salaf, bisa kan? Bisa. Bagaimana kalian mengenal ulun nuha, bisa masuk ke sini gitu. Jadi nggak harus fenomena alam, itu kan contoh aja. Boleh fenomena sosial, bagaimana kalian bisa berprestasi, ya kan? Misalnya bisa juga penjelasan tentang penyebab kalian itu pernah datang terlambat ke sekolah, bisa, boleh. Tentang pribadi pun boleh lah, ya nggak dilarang. Yang penting dia tetap ilmiah. Oke nak, jadi waktunya sudah habis ya. Ustazah rasa cukuplah pembahasan ustazah sampai di sini dulu. Insya Allah minggu depan ustazah akan kasih kisi-kisinya. Kalau ustazah lupa mohon diingatkan untuk kisi-kisi ya anak-anak ustazah ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.